Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar lagi pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-14 kita sudah belajar tentang nubuatan Henokh, yang mana penghakiman akhir itu pasti ada, pasti datang, dan pasti dahsyat saudaraku. Jadi itu ayat yang ke-14. Dan ayat yang ke-15 ini masih sambungan dari nubuatan Henokh tadi, saudaraku. Nah, saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia ayat yang ke-15. Untuk melaksanakan hukumannya ke atas semua orang dan untuk menghukum semua orang fasik di antara mereka oleh karena perbuatan mereka yang fasik itu yang telah mereka lakukan dengan fasiknya, dan atas semua hal-hal yang keras yang sudah diucapkan orang-orang berdosa dengan fasiknya terhadapnya. Jadi di ayat yang ke-15 ini, nubuatan Henokh itu Allah datang, Tuhan datang dengan berpuluh-puluh ribu orang-orang kudus itu untuk melaksanakan hukuman ke atas semua orang, untuk menghukum semua orang fasik karena perbuatan mereka fasik. Ini ya, dan ucapannya juga fasik. Nah ini saudaraku, ini Tuhan datang untuk menghukum orang-orang fasik. Nah, ayat 15 ini memang dijelaskan lebih rinci, lebih detail tujuan Tuhan Yesus datang, yaitu untuk melaksanakan hukuman ke atas semua orang. Ada 3 pihak yang dihukum di sini, yaitu yang pertama, itu sudah belajar itu di ayat yang ke Yudas 1 ayat yang ke-12 yang video tentang mati 2 kali. Saya hanya ulangi supaya saudara bisa nangkep, saudara bisa tahu peristiwanya dengan lebih jelas, saudara bisa berhati-hati, kita semua bisa berhati-hati untuk menjaga hidup ini jangan sampai timbul kefasikan. Nah, ada 3 pihak yang dihukum. Yang pertama adalah iblis. Iblis itu dimasukkan ke dalam abu sos, lubang tanpa alas, atau bahasa Inggrisnya bottomless pit. Kedua, antikris dan nabi palsu dilemparkan ke lautan api secara hidup-hidup dengan menggunakan tubuh jasmani ini, dilempar hidup-hidup ke lautan api yang bahasa Yunaninya namanya Gehenna. Nah, ketiga, orang-orang yang mengikut antikris itu disebut orang fasik. Pengikut-pengikut antikris memang pada saat 3,5 tahun kedua kita sudah belajar itu memang tidak mati. Dia mengikut antikris tidak mati, malah berbuat dosa senang, dimuliakan. Tapi pada saat penghakiman ini mereka dibunuh, masuk ke dalam neraka Hades. Neraka Hades, tubuhnya masih di bumi. Nah, pada saat akhir, yaitu penghakiman paling akhir, itu adalah penghakiman tahta putih yang besar, baru semua orang mati dari segala zaman itu dibangkitkan untuk diadili, saudaraku, dan dipakaikan tubuh jasmaninya, kemudian dilemparkan ke Gehenna selama-lamanya, terpisah dari hadirat Allah. Itu kata 2 Tesalonika 1. Nah, itu saudaraku, terpisah. Itu ujungnya orang fasik. Itu terpisah dari hadirat Allah. Itu ada ayatnya dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke ayat yang ke saya lupa. Jadi dipisahkan, terjauh dari hadirat Allah, saudaraku. Itu ayatnya berbunyi demikian. Nah, 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Benar-benar terpisah, bahkan tidak akan diingat-ingat lagi, saudara, karena jauh dari hadirat Tuhan. Bayangkan, hadirat Tuhan itu begitu dahsyat. Dia maha hadir, tetapi dikatakan di sini jauh dari hadirat Tuhan. Di manakah itu?
itu adalah neraka Gehenna. Dalam neraka Gehenna itu benar-benar dilempar jauh dari hadirat Tuhan, sudah selama-lamanya kekal terhukum. Nah, ini ujungnya orang fasik. Orang-orang yang mengikut antikris ini jelas orang fasik. Mereka bersekutu dengan antikris untuk mencari orang benar agar disiksa. Mereka tampaknya tersenyum lebar. Mereka bebas memaki-maki Tuhan tanpa ada hukuman. Mereka tidak tahu bahwa hukumannya itu adalah saat perang Harmagedon ini, penghakiman ini. Iblis tentu berusaha menipu. Kalau bakal menang dengan kekuatan yang besar, tentara yang besar, kita akan menang melawan Allah, melawan Tuhan. Tapi semua itu adalah harapan palsu belaka. Jangan percaya terhadap tipu daya iblis, kemanisan-kemanisan mulutnya iblis. Hati-hati saudaraku. Iblis menipu. Tapi kenyataannya hanya dengan nafas mulutnya Tuhan, semuanya itu dikalahkan. Orang-orang kudus hanya cukup melihat saja. Wahyu 19 ayat 21. Pada zaman antikris, seorang yang berdosa itu pahlawan. Makin berdosa makin dipuji-puji. Sehingga orang fasik begitu bebas melampiaskan hawa nafsunya. Pada akhirnya mereka akan meratapi nasibnya sendiri dengan penyesalan yang kekal. Jadi jangan meremehkan penghakiman Tuhan ini. Karena penghakiman Tuhan pasti ada, pasti datang, dan pasti dahsyat. Minimal penghakiman Tuhan adalah hukuman pada saat berdosa. Pada saat dosa itu melebihi batas, itu hukuman Tuhan itu turun, saudaraku. Hukuman Tuhan turun. Nah, jangan meremehkan. Tapi jika hukuman Tuhan turun saat kita masih hidup, saat seseorang masih hidup, itu lebih baik daripada masuk pada masa penghakiman dunia, penghukuman dunia, yaitu yaitu perang Harmagedon itu, saudaraku. Penghakiman dunia, seluruh dunia dihakimi. Dan Tuhan Yesus datang itu dengan berpuluh-puluh ribu orang suci. Mereka menghakimi dengan nafas mulutnya Tuhan. Semua dikalahkan, saudaraku. Nah, hati-hati, saudaraku. Dosa melebihi batas itu ada hukuman Tuhan. Nah, ayatnya itu saya lupa ayatnya. Ada juga, saudaraku, dosa yang melebihi batas itu akan mendapatkan hukuman Tuhan. Ya, saya lupa ayatnya. Jadi, saudaraku, kesimpulannya jika kita terhukum itu baik. Kenapa kok dapat hukuman kok malah baik? Ya, karena kita tidak sampai masuk ke dalam penghakiman dunia. Terhukum itu baik untuk mengingatkan kita agar bertobat. Kita baca 1 Korintus 11 ayat yang ke-32, 1 Korintus 11 ayat yang ke-32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, ini saudara. Jadi kalau kita dihukum sama Tuhan, itu kita dididik supaya tidak sampai terkena hukuman dunia. Nah, itu saudaraku. Perlu kita pahami baik-baik ayat 15 ini. Nubuatan Henok ini bukan nubuatan yang main-main, karena nubuatan ini ditulis 3 kali. Henok, Musa, dan terakhir Yohanes. Ya, kita mau belajar lagi di ayat yang ke-16 di video yang akan datang tentang ada tambahan-tambahan ciri-ciri orang fasik. Tetapi ayat yang ke-16 itu adalah rangkuman dari apa yang sudah dipelajari. Yudas ini benar-benar menjelaskan detail, kemudian merangkum, kemudian memberi nasihat terakhir untuk apa? Saya punya singkatan Yudas. Yudas itu Yesus mau Anda suci, Yesus upayakan Anda suci. Nah, ini menarik, kitab Yudas ini terangkai dengan rapi dan punya nubuatan-nubuatan akhir zaman juga. Jadi terus belajar, terus kita mau praktekkan apa yang sudah kita pelajari, kita taati, kita renung-renungkan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.